Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Al-Quran, mari kita masuk pola ke-15 ya. Jadi nanti akan diulang-ulang itu dari pola 1 sampai 14, waktu mendalami pola 15. Nah, walaupun di pola 14 itu asal usul kata ya nanti akan diulang-ulang. Jadi ya memang seperti pepatah orang, dapat pelajaran itu kalau sering diulang ya, walaupun sudah dapat diulang terus. Nah, maka dapatlah nanti manisnya atau lezatnya ilmu itu. Pola 15 ini adalah seperti yang terlihat di sini. Pola kalimat 15 menggunakan kata sifat. Nah, menggunakan kata sifat pada kata benda. Jadi nanti ada kata sifat, maksudnya sifat benda itu ya, sifat kata benda. Kata benda yang mempunyai sifat tersebut mungkin berfungsi sebagai pokok kalimat. Mungkin dia pokok kalimat atau mubtada, mungkin sebagai khabar, mungkin juga sebagai fa'il, mungkin juga sebagai maf'ul, dan lain sebagainya. Pokoknya kata benda itu mempunyai sifat. Itu pola yang ke-15. Ya, yang ke-15 ini kata benda yang mempunyai sifat. Pada prinsipnya yang mempunyai sifat itu adalah kata benda. Nah, di sini Ustadz buat besar kata benda atau isim, yaitu yang punya sifat. Nah, perhatikan beberapa contoh kalimat di bawah ini ya. Coba nomor 1. Nah, apa bacaannya kalau kita baca ini? Qara'tu kitaban jadidan. Nah, qara'tu kitaban jadidan. Nah, qara'tu itu kan fi'il dan fa'il. Fi'il madi nih, fi'il madinya memang qara'a, tu itu adalah fa'ilnya. Jadi qara'tu. Qara'tu artinya kan telah membaca aku sebuah kitab. Nah, ini dia yang pelajaran kita. Kitaban, tapi tidak disebutkan kitabnya, kitab apa, umum sifatnya ini. Baru ada sifat kitab ini. Bagaimana kitab itu yang dibaca itu? Pakai yang artinya. Jadi kitab yang baru. Inilah pelajaran kita yang baru, pola 15. Jadi qara'tu kitaban jadidan. Ini kenapa kitaban? Karena menjadi maf'ul. Ini kan maf'ul bih. Cuma dia kenapa baris 2? Karena dia berdiri sendiri. Enggak ada alif lamnya. Jadi jadidan inilah sifat. Sifat atau disebut bahasa Arab nanti na'at. Jadi bagaimana sifatnya buku itu yang baru. Jadi bagaimana kitaban baris 2 di atas, maka jadidan juga baris 2. Mafhum? Ini makin ibaratnya kita berenang di lautan tadi, makin ke tengah. Tapi terasa nikmatnya kalau sudah pandai berenang. Makin ke tengah ya. Jadi qara'tu kitaban jadidan. Telah membaca aku sebuah kitab yang baru. Jadi kalau kitaban jadidan itu maka namanya sifat mengikuti yang disifatinya. Karena yang disifatinya baris 2 di atas menjadi maf'ul, maka jadidan juga. Nanti ada keterangannya. Tapi yang jelas
Kalau bertemu di Al-Quran nanti atau bacaan Arab atau hadis seperti ini, kitaban jadidan. Berarti jadidan adalah menjadi sifat dari kitaban. Kalau uraiannya, jadidan adalah namanya naat, sifat. Yang mat'utnya, yang diikutinya adalah kitaban. Jadi naat man'ut namanya. Naat an-na'tu wal man'ut. Gitu. Jadi naat man'ut atau an-na'tu wal man'ut. Namrah sani, nomor 2, namrah saniyah. Ini dia. Apa bacaannya nomor 2? Al-qis. Ini di bawah ini. Al-qis 1. Jadi apa fungsinya al-qis 1? Ya, mubtada atau pokok kalimat. Nah, khabarnya adalah min kitabin jadidin. Jadi min kitabin jadidin ini kan jar majrur. Tapi khabar dari al-qis 1. Min huruf jar, yang dijarkannya benda kitabin. Kenapa baris bawah? Ya karena min. Kenapa pakai tanwin? Karena dia tidak bersangkut alif lam dan tidak pula mudhafun ilaih. Jadi kitabin maka sifatnya jadidin. Jadi al-qissatu min kitabin jadidin. Cerita itu atau kisah itu berasal dari kitab yang baru. Jadi kitabin jadidin. Kalau di sini kitaban jadidan. Jadi min kitabin jadidin. Kisah itu berasal dari kitab yang baru. Jadidin ya. Kalau nomor 3, lihat. Al-kitabul jadidu. Berarti ini dia pokok kalimat ini. Pokok kalimat ini pakai sifat. Kalau ini yang dijarkannya pakai sifat. Kalau ini maf'ul yang punya sifat. Yang jelas ini tetap kitaban ini yang mempunyai sifat semua. Itulah namanya tadi disebutkan bahwa kata benda yang punya sifat. Jadi al-kitabul jadidu, karena pokok kalimat kan pakai alif lam baris depan, maka sifatnya pun pakai alif lam. Jadi kalau si naat ini mengikut itu maka sudah jadi pameo orang di pesantren. Ba'atu pendapat saudara-saudara, kami tabi' salahnya, tabi' itu atau kami naat sah, mengikut. Jadi mengikut yang diikut. Jadi al-kitabul jadidu, ini jadi pokok kalimat kedua-duanya. Kitabul jadidu alal maktabi. Kitabul jadidu ini nih, sifat mausuf ini, jadi sifat mausuf, itu istilahnya, sifat yang disifati. Bukan apa ini, bukan mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih seperti ini. Lihat ya. Kalau mudhaf ilaih, coba supaya jangan ragu-ragu ya. Kalau mudhaf ilaih begini dia. Ibaratnya ini kan nomor 4 ini untuk, tapi ini enggak belajar sifat lagi. Misalnya kan begini. Kitabul, ya kitabul, kitabul hadis, hadis di belakangnya al hadis. Jadi kalau al hadis, ya al hadis, ya al hadis, maka banyak kali hanya nih. Kalau kitabul al hadis, seperti ini. Ini kitabu pokok kalimat, hadisnya mudhafun ilaih. Ini baris bawah ini. Ya. Ini kalau nggak salah ini baris bawah. Enggak. Ini. Enggak juga. Ini. Itu dia. Jadi kitabul hadisi. Jadi kitabul hadisi. Jadi ini pokok kalimat. Jadi buku hadis adalah jadi. Jadi buku hadis itu adalah baru. Jadidun itu kabarnya. Jadi kalau kitabul hadis ini, kitabul hadis ini bukanlah sifat mausuf. Ini bukan sifat mausuf. Bukan naat bukan sifat yang disifati. Ya, itu makanya di sini Ustadz buat jadi bukan, biar besar sedikit. Ya, bukan sifat
dan mausuf. Mausuf berarti bukan sifat dan yang disifati, gitu. Atau disebut bukan naat dan man'ut, gitu ya. Mungkin sifat mausuf lain pula itu. Bukan naat, naat arti bisa itu. Bukan naat, bukan mengikut, ya bukan mengikut dengan yang diikut. Man'ut, bukan naat dan man'ut. Bukan naat dan man'ut. Man'ut, man'ut itu arti yang diikut. Tapi apa ini kalau begitu? Mudhaf dan mudhafun ilaih. Kalau ini naat dan man'ut. Itu bedanya. Kalau yang ini naat, man'ut, sama-sama pakai alif lam. Kalau ini aja, ini tidak pakai lain. Jadi ini menerangkan. Jadi hadis menerangkan kitab. Kalau ini sifat dari Pak kitab. Bagaimana kitab itu yang baru? Kalau bagaimana kitab apa? Kitab hadis. Kalau sini kitab yang baru. Jadi itu makanya sifat. Jadi kalau sifat mengikut barisnya. Kalau ini baris depan, dia baris depan. Andai kata ini nanti baris di atas, dia baris di atas. Kalau ini baris bawah, dia baris bawah. Kalau mudhaf ilaih enggak. Kalau ini pokok kalimat mungkin jadi baris depan, maka dia wajib baris bawah. Itu. Jadi nomor 4 itu pengecualian ya. Iya. Itu kan kita jadi sifat kan. Iya. Ini yang disifati, ini sifat. Iya, itu ada benda yang depan kan. Kita itu ada benda. Jadi itu sifatnya. Tapi yang di bawah kan benda. Itu sifatnya. Itu kok si baris atas, si baris bawah. Tapi mudhaf ilaih kan ya begitu. Kan sudah lama belajar itu misalnya. Ya sudah. Yang di atas juga mensifati, kenapa baris apa? Iya, kalau sifat mengikut yang disifat. Ini bukan sifat namanya. Namanya menerangkan atau mudhafun ilaih. Jadi ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Kalau ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Kalau ini kata benda, ini yang disifati. Tapi ini jadi pokok kalimat. Tapi dia pakai sifat. Ini pokok kalimat, cuma dia pakai mudhafun ilaih. Gitu. Itu maka besar-besar. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya bahasa Arab enggak mau. Menerangkan semua nanti semuanya itu menerangkan. Itulah apanya di bahasa Arab Al-Qur'an. Misalnya lihat nanti contoh. Terus berikut. Coba ini ya. Ya, ini lagi. Ini lagi ya. Ini kalau kita lihat innahu kana abdan syakura. Coba innahu, kalau inna masih ingat saudaranya, inna dan saudaranya. Berarti ada pokok kalimat, ada sebutan. Pokok kalimatnya hu di sini. Sebutannya mulai dari kana sampai abdan syakura. Lalu khabar ini pun diuraikan lagi karena dia masuk juga ke mubtada khabar. Mana mubtadanya kana? Ada huwa di sini. Kemudian mana khabarnya? Abdan. Kenapa abdan ini baris 2? Karena kana kan itu memang begitu, dirobahnya baris khabar. Dirobahnya baris khabar. Kalau inna itu khabarnya sudah berbentuk jumlah kerupuk merah di ramu aja kok. Ya. Kalau kana enggak, di sini ada mubtadanya, ada abdan. Karena ini abdan, maka ini syakuran. Andai kata ini abdin, maka ini syakurin. Kalau ini abdun, maka ini syakurun. Itu yang sifat. Jadi kalau diartikan sesungguhnya dianya orang itu adalah dianya orang itu. Ada lagi sini hamba yang bersyukur, yang maha bersyukur, yang sangat bersyukur. Itu dia menurut. Nomor 6, lihat haula'i, ini kan karena penunjuk banyak seperti Zeus atau bahasa Inggris itu kalau penunjuk dekat apa? Zis ya. Ini makanya di sini banyak pula dibuat rijalun. Banyak laki-laki. Jadi haula'i rijalun. Orang-orang ini adalah beberapa orang laki-laki. Maka
sifatnya itu adalah akiluna, bentuk banyak. Karena ini laki-laki bisa berbentuk banyak, banyak ini. Inilah maka sudah lewat dulu. Asal usul ini adalah berbentuk isim fa'il, bentuk banyak. Kalau bentuk satunya kan akilun, kalau dua akilani, kalau banyaknya akiluna. Kalau satu orang akilun. Nah, ini dia. Jadi dia menjadi sifat ini. Nah, jadi akilun sifat dari rajulun. Nah, jadi haulai rajulun akilun. Inilah orang-orangnya laki-laki yang berakal. Pakai yang ini. Kalau yang 7 hazani berarti kan 2 orang. Rajulani ini 2 orang, 2 laki-laki, akilani mesti sama. Karena ini 2 dia pun 2. Tanda marpu'nya atau tanda baris depannya alif sama nun dia pun nun. Kalau ini kenapa tidak banyak sini wow sama apa? Sama nun. Bisa di sini tukar misalnya haulai muslimuna akiluna. Tapi ini karena sudah lewat juga pelajaran kita karena dia berakal 2 teorinya sama dia. Ya bisa akilun, bisa akilah. Nanti itu. Kalau satu orang laki-lakinya haza rajulun. Ini muftada kan? Haza rajul. Ini sifat akilun. Haza rajulun akilun. Ini seorang laki-laki yang berakal. Kalau misalnya di ayat ini bertemu, apa bacanya? Coba nomor 10. Apa ini ya? Coba yahu, karena isimnya kan pokok kalimat. Jadi kanallahu terus ghafuran rahiman. Mesti begitu. Andai kata ini ghafurun rahimun. Kalau ini nanti ghafurin rahimin. Nah, itu yang sifat ini pola ke-15 itu. Nah, misalnya ini nomor 10 apa ini? Rahimun. Nah, ghafurun jadi apa gunanya? Khabar. Nah, khabarnya baris depan, maka dia pun baris berdepan. Nah, mulailah bisa bismillah. Baru bertemu bismillah ini. Kalau bi kan huruf jar. Yang dijarkan ismi. Kalau Allahi kenapa baris bawah? Menerangkan ismi. Lalu Ar-Rahmani kenapa Ar-Rahmani? Sifat dari Allah. Ar-Rahimi sifat dari Allah juga. Cuma berlimpi-limpi. Itu makanya baru bisa diterangkan. Kalau dulu di Fatihah itu pun begitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu maka Ar-Rahmani sifat. Kadang mengatakan orang badal. Jadi itulah dia. Jadi nomor lihat nomor 12. Nomor 12. Coba perhatikan. Apa bacanya nih? Coba Al-Quran. Terus ilal baru bertemu. Jadi subhanallazi ini taruhlah ini pre-memory. Allazi asra sudah fi'il ini. Bi mengerti huruf jar yang dijarkan. Ini kepunyaan. Lailan ini zarab. Ini yang pelajaran kita. Minal masjidi. Kenapa minal masjidi? Karena ada min. Sekarang al-harami. Kenapa al-harami? Sifatnya masjidi. Kenapa tidak haramin? Bukan. Kenapa tidak haramin baris 2 seperti yang di atas tadi? Seperti ini kan? D-nya 1. Bukan itu. Karena ada alif lam. Kan pantangnya. Jadi dia mengikut masjidi memang. Jadi al-masjidi pakai alif lam, maka dia al-harami juga. Jadi kalau tidak jelas masjidnya, min masjidin, haramin, tapi nggak mungkin. Jadi sudah jelas sekarang. Jadi Masjidil Harami. Masjidil Haram maksudnya di Makkah. Ilal Masjidil Aqsa. Sebenarnya Aqsa ini adalah Aqsayi, tapi ya berat. Maka di aksi. Jadi minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa.
Berarti sudah makin kaya kita dalam bahasa Al-Quran. Ini yang sifat ya mausuf. Jadi pelajaran kita hanya dari contoh. Nanti ada undang-undang di bawah namanya kawaid atau penjelasan. Itu belum Ustadz tuliskan. Tapi ini lihat dulu. Qara'tu kitaban jadidan. Al-qissatu min kitabin jadidin. Al-kitabul jadidu alal maktabi. Kalau ini kitabul hadisi bukanlah sifat. Gunanya ditempelkan ini supaya mengerti. Dimerahkan lagi dia. Innahu kana abdan syakura. Haula'i rajulun akilun. Hazani rajulani akilani. Haza rajulun akilun. Kana Allahu ghafurar rahimah. Yang 10 bismillah yang Allahu ghafurur rahimun. Yang ke-11 bismillahirrahmanirrahim. Itulah contoh-contoh seperti yang disebutkan tadi, yaitu pola 15, ada kata benda mempunyai sifat. Jadi mungkin dia berfungsi sebagai maf'ul, mungkin berfungsi sebagai khabar, nanti mungkin berfungsi sebagai ya menjadi itu yang biasanya. Ya itu kan mungkin jadi khabar dia atau mubtada khabar. Tetap. Jadi itulah memperkaya ketabahan peserta bahasa Arab. Ya nanti insya Allah akan merasa senang waktu membaca Al-Quran. Sudah mengerti artinya, susunannya pun mengerti. Apalagi bulan puasa, mau sudah dekat, orang sudah banyak membaca Al-Quran. Kita sambil membaca, sambil mengerti bahasanya. Beruntunglah kita. Ilahuna faqat intahayna ilal liqa' ma'assalamah. Nad'u ilallah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Wa faqihna lughat al-arabi. Wa faqihna lughat al-arabiyyah, lughat al-Qur'ani. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa Allahumma doa doa aja padutul jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.